khairun min alfil karomah. Dikatakan gitu. Istiqomah itu karomat yang paling agung. Maka jika orang yang masih berkeinginan mengizharkan, menjahirkan keanehan, ya, itu kebanyakannya mereka belum istiqomah. Karena hawarikul adat itu pada murid boleh terjadi. Keluar biasaan itu orang yang belum istiqomah, ya, belum terjadi. Dan bahkan kebanyakannya karomah-karomah hawarikul adat itu dicari, ditunjukkan, diperlukan gitu oleh para mubtadiin. Dan karamat itu tidak muncul bagi ahli tamkin yang sudah istiqomah, itu tidak muncul, karena dia mendidik murid dengan realita kehidupannya, mendidik murid dengan waqi'iyatus syariah, dengan realita kehidupan agama, ya, bukan dengan berbagai keanehan, ya. Meskipun begitu, ya semua adalah termasuk orang-orang yang ada dalam salik ilallah, termasuk ahlillah. Kita hormati, kita muliakan, ya. Namun ahlul istiqamah jauh lebih agung dibanding ahlul karomah. Karena karomat istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karomat. Nah, maka dikatakan al karomatu haidur rijal. Karomat itu kumbahan wali, kumbahan kilang, kumbahan tasawuf. Nah, orang jika sudah sampai kepada Allah, dia memiliki segala sifat mulia di dadanya. Untuk apa minta kekuatan Allah untuk menundukkan sesuatu? Untuk apa? Dia punya kesabaran, dia punya keridhaan, dia punya kepasrahan, dia punya keikhlasan. Untuk apa dia berdoa kepada Allah, ya, menunjukkan keluar biasaan? Untuk apa? Ya. Karena pengalaman mereka mengatakan kelembutan itu lebih banyak bekerja daripada kekerasan dalam merubah, dalam membentuk, ya. Kelembutan lebih dapat menghancurkan daripada kekerasan. Nah, mereka orang-orang yang dikatakan hayyin layyin, ya, para aulia. Maka jika seorang wali menggunakan keluar biasaan dalam menghadapi hambatan-hambatan, tantangan, kesulitan, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang mubtadiin, orang-orang pemula, ya, wali-wali ibtidaiyah gitu, ya. Bukan wali-wali profesor permulaan. Karena orang yang pertama kali memerlukan satu bukti kebenaran Allah, dia sendiri, maka dia sendiri perlu, jika dia perlu kepada menjahirkan khawarikul ada, keluar biasaan kepada orang, berarti yang pertama perlu kepada benda itu dia. Berarti dia lemah, tidak memiliki kekuatan ilahiyah, rabbaniyah di dalam jiwanya. Maka wali-wali mursyidin yang besar itu betul-betul mendidik muridnya dengan, ya tadi, fakta-fakta kehidupan, realita-realita kehidupan, realita-realita syariah, ya. Tidak kena menyibukkan murid dengan keanehan-keanehan,
Ya, itu sama dengan menularkan, menjangkitkan penyakit-penyakit nafsu. Ya, apalagi supi jual obat ya, hati jual obat, doa ini untuk ini, doa ini untuk ini, doa ini untuk ini, itu kan sebetulnya ini ingin menarik hati para muridin agar beramal, agar tasawuf bukan ahli amal, tasawuf ahli mahabbah. Ya. Kenapa disibukkan pikiran mereka dengan amal? Tidak disibukkan pikiran mereka dengan cinta kepada Allah di dalam beramal. Ya. Kenapa disibukkan dengan bilangan zikir, bilangan ibadah, bilangan ini, bilangan ini? Kenapa tidak disibukkan dengan bagaimana membersihkan hati? Ya, dari dulu ulama sepakat, seluruh ulama sepakat, ulama dahulu dan ulama sekarang, ketika takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka di dalam praktikalnya mereka mendahului menjauhi larangan Allah daripada mengerjakan perintah Allah. Karena mengerjakan perintah Allah di atas hati yang rusak malah menimbulkan ketakaburan, kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi apabila hatinya dibersihkan dulu, pasti tumbuh keinginan untuk menjalankan perintah Allah dengan murni. Itu realitas, artinya tarbiyah. Ya. Nah, maka orang mubtadi kenapa condong kepada karamat? Karena tingkat makrifatnya lemah. Maka orang yang kurang makrifatnya itu ya, sering berlaku keanehan, mitos, ya, aneh-aneh itu untuk menutupi kesempurnaan, ya. Bahkan itu menunjukkan bahwa tidak sempurna. Untuk menutupi bahwa dia sebetulnya tidak sempurna, maka ditutupi dengan sikap aneh. Karena orang yang sudah sempurna, ya, dia ingin menunjukkan sesuatu orisinil berdasarkan hakikatnya. Seperti para aulia, antara apa yang ada di dalam dirinya dengan yang di luar dirinya tidak berbeda. Ya, artinya dia dalam keadaan tengah ghaflah, ya ghaflah, tidak dibuat-buat menjadi sedang entah, ya. Karena karena bersikap tazahur, berpura-pura menampilkan zahir, itu juga akan menjangkit kepada murid sikap mudahana itu. Karena mereka tahu bahwa yang mendidik sebenarnya Allah, jadi dia tidak perlu berpura-pura jadi wali, ya, berpura-pura bersih, ya, tidak akan jadi murid dididik itu, karena Allah yang mendidik, ya, bukan kita. Saya pernah memberikan contoh seperti ini, contoh lain. Saya membuat contoh seorang cikgu tadika, kan, dia mengajarkan kebersihan kepada budak-budak tadika. Maka di dalam kelas tadika dia menampilkan segala pendidikan kebersihan dengan mencontohkan mengambil kotoran-kotoran, menampilkan pakaian bersih, meletakkan tempat sampah agar bersih. Tetapi di rumahnya rumahnya sangat kotor, gitu. Jangan berharap bahwa anak itu terdidik, jiwanya jadi bersih. Tuhan yang mendidiknya, ya, bahwa mendidik itu dengan jiwa, bukan dengan kata-kata, bukan. Kalau memang mendidik itu dengan kata-kata, Quran dengan 30 juzuk selesai jadi wali, orang semua hafaz dan mengamalkan, tidak. Ya, tetapi Tuhan yang mendidik, artinya sifat ulia, maqamat ruhiyah yang ada dalam jiwa itulah yang mendidik. Dan apabila orang memiliki itu, dia tidak perlu perangkat yang lain, tidak perlu alat yang lain.
Tidak, dengan jiwanya itulah dia mendidik. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ya. Janganlah bersahabat, artinya jangan dijadikan sebagai guru orang yang jiwanya tidak membangkitkan. Ya. Jiwanya tidak membangkitkan. La yunhiduka haluh. Dan wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Dan kata-katanya ini tidak menunjukkan kepada Allah. Orang jika hatinya tidak ke Allah, maka kata-katanya juga tidak menunjukkan ke Allah. Orang menunjukkan kepada faedah zikir, khawarikul ada, ini kan kata-katanya tidak menunjukkan kepada Allah. Justru kepada selain Allah. Ya. Dia mengira bahwa dengan menampilkan keanehan-keanehan, kesempurnaan-kesempurnaan kepada murid, dengan begitu maka dia telah mendidik murid menjadi orang yang sempurna. Tidak. Ya. Nah, ini satu tahzir ya, bagi para salikin ilallah. Wa qala radhiyallahu anhu. Kita sering melihat orang jika sufi ya, jika bertemu dia cerita aneh. Ya, selalu yang diisi otak murid itu, wali dulu terbang, wali dulu makan batu misalnya, wali dulu tembus di dinding. Tahu tak doanya, ini doanya. Ini Anda ya, itulah jiwanya. Ya. Mereka menunjukkan dalam kedudukan wilayah itu bukan ahli tamkin, bahkan dia adalah orang-orang yang mubtadiin. Ya. Sikit-sikit doa. Untuk awam betul, kita tidak bicara bahwa itu salah, tidak. Kita berbicara bahwa tarbiyat tasawuf bukan itu. Ya, tetapi orang menyangka sebagian besar itu, padahal bukan itu. Kita kalau tidak baca buku, kita tidak tahu bahwa itu bukan gitu. Ya. Mungkin dia pun kalau sudah baca buku berhenti itu, malu. Ya. Karena mereka para murabbi itu betul-betul berkaitan dengan tarbiyah ruhiyah wal mahabbah, ya, pendidikan rohani dan cinta, selesai. Nah, orang jika penuh mindanya mindset yang dalam pikirannya tasawuf itu khawarikul adah, ketika bertemu seorang sufi misalnya, sunyi dari bicara itu, mungkin dia pikir, oh ini bukan sufi nih. Ya, ini sepi nih, bukan sufi. Ya, sepi dari khawarikul adah. Ya, maka tidak menarik. Ya. Di Jawa orang pencari tasawuf itu cari yang syekh tuh kalau mandang terus, wah, itu yang dicari. Wali. Ya, itu penyakit. Ya. Nah, maka ada ungkapan Imam Sya'rani, artinya sebagian orang-orang yang muddain, para pengaku itu adalah orang yang orang-orang yang bukan usul kepada Allah, hanya membawa murid itu pusing-pusing di tarikat, tidak sampai kepada hakikat. Ya, pusing-pusing di tarikat, ya, di zikir, di bilangan zikir, faedah zikir, itu khawarikul ada apa, ya, tidak sampai kepada istighraq fil haqiqah.
Wa qala radhiyallahu anhu la yastahkirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirati. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Tidaklah menganggap remeh, menganggap ringan, menganggap hina, tidak penting ya, kepada wirid melainkan orang-orang yang jahul. Ya. Artinya orang-orang yang bodoh di dalam menyembah Allah, bukan beribadah. Orang mungkin alim dan beribadah, tahu syarat rukun ibadah, tetapi jahul minal ubudiyah. Dia menyembah siapa? Itu. Nah maka ubudiyah atau istilah lain hudur baina yadai. Ya, ubudiyah itu adalah dia berdiri di depan Allah, hadir ya, di depan Allah, itu ubudiyah. Artinya dia ibadah itu untuk Allah gitu maksudnya, bukan untuk yang lain. Kita berbuat baik, melakukan kebaikan kepada siapa saja itu kepada Allah, itu namanya hudur. Ini namanya ubudiyah. Orang yang tidak memiliki pemahaman ini namanya jahul. Ini biasanya dia menganggap remeh, ringan terhadap wirid. Wirid itu adalah amal soleh. Artinya amal soleh itu zikir, amal ibadah apa saja. Ya. Secara praktikalnya dia gunakan untuk tazkiyatun nafas. Dengan istilah lain untuk memakmurkan waktu, mengisi waktu. Waktu itu bukan di luar diri kita, bahwa ini sekarang kita tak buat apa-apa nih, kita buat kebaikan. Itu kan pandangan akal terhadap waktu. Pandangan tasawuf terhadap waktu adalah memenuhi hak Allah, bahwa setiap saat Allah mentajalikan sifatnya dan kita mesti kembali kepada Allah dengan mengingatnya. Itu namanya waktu. Ya. Maka dikatakan oleh orang sufi bahwasanya semua yang dilakukan dalam tarbiyah sufiyah itu tuh porosnya adalah fi hifzil waqti, menjaga waktu. Waktu itu adalah tajalli Allah. Sekarang kita ditajalikan oleh Allah, susah. Bagaimana kita memandang, menyikapi susah ini? Sabar misalnya. Inilah hak Allah yang perlu kita penuhi. Ini waktu namanya. Ya, dikasih senang, syukur. Ini namanya memenuhi hak waktu Allah. Ya. Bukan mengisi kekosongan. Ini kita macam kosong nih, daripada ya, ramai orang macam macam orang dalam sebuah majelis, orang tak ramai lagi datang ya. Misalnya maulid, jadi kita suruh budak baca qasidah lah ya, sambil tunggu orang. Ini kan mengisi waktu kosong. Itu qasidah tidak dihayati, tidak dinikmati, tidak memberikan kesan dan tidak ada kesan. Tidak, ini membuang-buang waktu bagi tasawuf.
Karena waktu kosong tanpa hudur di depan Allah itu namanya waktu. Waktu itu alladzi kunta fihi, yang kamu dijelmakan Allah pada saat itu, engkau mesti menyaksikan sifat yang Allah menjelmakan pada dirimu apa di situ, itu namanya waktu. Orang di luar tasawuf mengisi waktu, ya, kita buatlah kebaikan sudah, dia mengira bahwa itu sudah, ya itu ahli zahir, dia sibuk bukan dengan Allah tetapi dengan amalan ibadah. Nah, hanya orang yang jahul, yang tidak mengerti makna ubudiyah, jahul, orang yang tidak tahu bahwa ibadah itu adalah hudur baina yadai, dia tidak menghargai wirid. Wirid adalah amal soleh yang dilakukan untuk menghidupkan, memakmurkan waktu. Ini waktu dalam pandangan orang sufi, bukan waktu secara umum. Ada orang mungkin mengisi waktu dengan baca Quran misalnya. Kita tidak mengatakan baca Quran tidak ibadah yang dikatakan satu huruf satu kebaikan. Itu orang sufi sebelum dia memahami tentang makna yang lebih dalam tentang ibadah, mereka sudah tahu bahwa itu pahala. Bahkan karena tahu bahwa Allah akan beri pahala, hingga dia merasa merasa berhutanglah kepada Allah. Allah bagi saja, sementara dia tidak balas kepada Allah. Balas kepada Allah itu, ingat itu. Nah, orang sufi bagaimana nak memenuhi hak Allah ini? Kita berbuat ibadah, jika fisik kita ini melakukan ibadah muqayyad bisyariah, terikat dengan syariah, itu Allah sudah bagi pahala. Itu sudah jangan dibicarakan. Allah memang Allah bagi, tapi kita bagaimana katakanlah membalasnya lah, katakan. Dan ini tasawuf memandang bahwa inilah ubudiyah. Maka Nabi ketika dihalangi nak salat, kata Nabi, Sayyidah Aisyah mengatakan, engkau kan orang yang sudah dimaafkan sebelum dan sesudahnya. Ya, aku nak bersyukur, nak berterima kasih kepada Allah. Ini namanya mengisi waktu. Ya. Nah, orang merasa bahwa apabila dia sudah membaca Quran bil ghaflah, selesai. Tidak, mungkin itu wali tak buat apa-apa, duduk, tapi jiwanya sama Allah. Itu ubudiyah, lebih ibadah daripada dia yang baca Quran. Itu dikatakan tafakkaru sa'ah, kata mereka. Berpikir 1 jam khairun min sab'ina ya salat. Dia berpikir sejenak lebih baik ternyata dari 70.000 kali salat. Salat yang zahir saja. Gitu. Nah, contoh misalnya orang sufi mengambil salah satu isyarat daripada puasa. Kullu amal ibni Adam lahu. Ya, setiap amal manusia itu dibalas untuknya. Dari 10 sampai 700. Kan amal tuh sudah tuh. Ila saum. Saum itu imsak. Imsak itu tidak beramal. Kenapa? Ila siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibih. Balasannya aku. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak berkata buruk, tidak berpikir buruk, kan tidak berbuat. Tetapi bersih dan hadir kepada Allah, itu saum. Itu kita dulu baca kitab saum kan, secara tasawuf. Tasawuf itu, puasa itu adalah hayatus sufiyah. Ya, puasa itu ya, adalah hakikatnya kehidupan sufi yang puasa dari selain Allah. Ya, ini mengambil isyarah daripada syariat. Ya.
Bahkan mujahadah itu lebih banyak diambil daripada pekerjaan saum. Nah maka hanya orang jahullah yang merendahkan wirid. Kullu wirdin warid, setiap wirid ada waridnya. Warid adalah ma yaridu ilal qalbi. Warid adalah yang datang kepada batin seorang hamba. Apa? Ma'rifat, ma'rifat rabbaniyah, lataib ruhaniyah. Apa lataib ruhaniyah? Maqamat ruhani. Ya, karena latifah, lataib, kelembutan rohani adalah sifat-sifat yang mulia. Cahaya yang melapangkan dada, yang menyinari, menerangi hati. Dan sir yang paling dalam, itu warid namanya. Ya. Jika wirid, maka ada warid. Wirid bukan sekedar amal. Orang sufi punya istilah, karena kalau amal dimanai umum. Ini istilah tarbiyah. Wirid adalah amalan yang memang untuk membersihkan hati. Katakanlah wirid itu amalan untuk Allah saja, maka itu sebab dikatakan wirid itu adalah amalan untuk memakmurkan waktu dalam konsep tasawuf. Maka ada warid. Orang yang tidak menghargai ini, ya, arti tidak menghargai, orang mengira bahwa ibadah udah ibadah zahir aja, tak perlu. Ya. Orang jika tidak punya wirid maka dikatakan, ya, saya tidak tahu ini perkataan siapa, tetapi di dalam majelis tasawuf sering dikatakan oleh orang sufi, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun, katanya. Orang yang tidak punya wirid beruk. Ya. Artinya qillatul adab kepada Allah. Coba ibadah, dia merasa ibadah itu qillatul adab, tetapi jika ibadah sebagai wirid, ya, pemenuhan waktu bahwa Allah menjahirkan waktu itu, dan maka kita balas, ya, hak Allah itu, yaitu dengan ingat, dengan syukur, dengan memandang bahwa itu dari Allah, ya, itu wirid. Maka mesti ada warid, ada tambahan ma'rifat, ada tambahan cahaya nurani. Maka di situ dikatakan wal waridu yujadu fi daril akhirah. Warid itu ada di akhirat. Ya, kalau wirid tak ada di akhirat, kalau warid ada di akhirat. Ya. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhid dar. Sedangkan wirid hilang dengan hilangnya dunia ini.